ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dan terbarukan. Nah, salah satu ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru adalah praktek kepemiluan sebagai pintu, satu-satunya pintu untuk lahirnya pemimpin dan kepemimpinan masa depan. Nah, oleh karena itu tentunya tidak diharapkan bahwa praktek-praktek kegiatan kemahasiswaan melalui Ormawa, organisasi mahasiswa, rekrutmen kepemimpinan itu tidak menggunakan atau tidak beradaptasi dengan praktek-praktek ilmu terbaru terkait soal pemilihan. Nah, oleh karena itu ada 3 kunci dari tema hari ini, yaitu pendidikan politik, demokrasi, di dalamnya tentunya demokratisasi, kemudian yang ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. Dari 3 kunci itu disimpulkan bahwa lahirnya kepemimpinan dan pemimpin itu melalui proses-proses politik dan demokrasi. Pendidikan politik tentunya dimaknai adalah bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan melalui proses pendidikan. Sehingga banyak komponen, banyak unsur yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan itu akan diberikan bekal melalui proses-proses pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian demokratis, ya. Ini dimaknai adalah sebagai sebuah sistem peluang bahwa masyarakat secara umum, rakyat dalam hal ini adalah adik-adik mahasiswa, memiliki hak yang penuh untuk kemudian memposisikan dirinya sebagai bagian penting dalam proses-proses pengambilan keputusan, dalam proses-proses politik, baik itu di kampus, lebih-lebih nanti di masyarakat. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan. Mengapa ini menjadi penting? Karena kepemimpinan adalah produk akhir dari sebuah proses demokratisasi dan proses politik. Mengapa kepemimpinan ini menjadi sangat penting? Karena di dalamnya dipertaruhkan hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu kepemimpinan ini menjadi inti dari keputusan proses demokrasi, demokratisasi, dan hasil akhir dari keputusan politik. Nah, secara garis besar itu yang perlu nanti kami eksplor ya dalam kegiatan hari ini dengan adik-adik mahasiswa baru. Pertama, yang ingin kami sampaikan adalah sebuah realitas, sekaligus juga problem bahwa hari ini dirasakan dinamika kehidupan kampus melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan. Secara realitas kita temukan beragam bentuk pola mekanisme rekrutmen kepemimpinan. Ada melalui mekanisme penunjukan langsung, ada melalui mekanisme pemilihan raya, ada mekanisme melalui perwakilan ya dan lain sebagainya. Nah, keberagaman ini satu sisi memberikan warna tersendiri, tetapi efek jangka panjangnya dari keberagaman ini adalah menimbulkan high cost, ya baik itu high cost secara ekonomi maupun high cost secara sumber daya manusia yang dihadapi oleh mahasiswa. Nah, oleh karena itu kami dari KPU ingin hadir
di kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon ini dengan sedikit akan mengenalkan bagaimana mekanisme rekrutmen kepemimpinan itu dengan kacamata dari KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum. Adik-adik mahasiswa yang saya hormati, sebenarnya apa yang ada dalam regulasi atau aturan KPU terkait soal proses-proses pemilihan atau pemilu, itu sedikit banyak sebenarnya sudah dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Komponen penting atau komponen inti atau substansi dari unsur-unsur regulasi seperti dalam Undang-Undang 10/2016 tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, atau Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang pemilihan umum serentak, paling tidak ada 4 komponen utama yang perlu nanti kita eksplor bersama, yang kemudian nanti bisa diadaptasi untuk proses pemilihan mahasiswa di kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Yang pertama, yang kita kenal dengan istilah electoral aktor. Jadi aktor pemilu atau pemilihan, khususnya di kampus, itu kita kenal mungkin dengan istilah lain, ya kalau di KPU, penanggung jawab atau sebagai aktor dari pemilu elektoral itu adalah KPU. Penanggung jawab akhir dari proses pemilihan itu adalah KPU. Nah, oleh karena itu di kampus tentunya ketika adik-adik melakukan proses pemilihan, ini diharapkan bahwa dibentuk sebuah kepanitiaan semacam KPU dan sekaligus juga menjadi penanggung jawab akhir dari proses-proses pemilihan di lingkungan mahasiswa. Selain KPU tentunya di tingkat nasional, ya, kemudian di tingkat provinsi, kemudian di tingkat kabupaten kota, ya, tentunya ada juga yang disebut dengan badan ad hoc, ya, yang mungkin adik-adik juga kenal atau pernah terlibat, ya, seperti ada di tingkat kecamatan namanya PPK, di tingkat desa, kelurahan namanya PPS, kemudian di tingkat TPS atau tempat pemungutan suara namanya KPPS. Nah, kemudian adik-adik juga bisa dalam proses kepanitiaan itu juga membentuk pola sistem seperti itu. Sehingga betul-betul ya mekanisme pemilihan ini tidak lagi membebani rektorat. Betul-betul mahasiswa diberikan kewenangan penuh untuk melahirkan pemimpin yang diharapkan di kalangan mahasiswa. Mengapa ini perlu didorong? Karena kalau melihat dari bentuk organisasi kemahasiswaan hari ini, bentuknya sudah ideal. Ada istilah DEMA, ya, Dewan Mahasiswa. Ada istilah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, kalau sudah adik-adik mengambil istilah-istilah misalnya seperti BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ya namanya eksekutif, berarti ini adalah struktur organisasi kemahasiswaan tertinggi, eksekutif. Kemudian ada DEMA, ya, atau istilahnya legislatifnya, ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, ini kan berarti praktek-praktek politik, trias politika sudah ada di mahasiswa. Tinggal satu lagi, itu yudikatifnya kira-kira seperti apa. Masih bagian dari aktor, ya, juga selain penyelenggara atau panitia pemilihan, ada yang disebut juga dengan peserta pemilihan. Nah, ini pesertanya siapa tentunya? Kalau di KPU, pesertanya ini adalah perseorangan dan partai politik atau gabungan
partai politik. Nah,